Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Wali Amanah Universitas Indonesia, para dekan dan direktur sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, dekan, para wakil dekan dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia, kolega dosen dan para tenaga pendidikan Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia, para guru besar tamu, para undangan kehormatan, kerabat, sahabat, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan inayahnya pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pidato saya sebagai guru besar tetap ilmu pengetahuan ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya yang berjudul 1 tahun Perang di Gaza, Refleksi Sejarah Pendudukan Israel di Palestina. Sebenarnya banyak teman yang meminta saya untuk menyampaikan pidato yang lain, tapi kemudian saya tetapkan pidato ini. Ada yang mengusulkan untuk membahas tentang perdebatan nasab habaib, atau juga ada yang meminta penangguhan nasab Ba'alawi. Tapi kan sesungguhnya nasab itu menentukan nasib dan juga menentukan nisab masing-masing. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya dari prodi Arab, tetapi dalam pidato saya ini tidak banyak dan tidak ada Arabnya sama sekali. Maka saya sampaikan hadirin, hadirin berarti hadir yang di dalam, dan hadirat, hadir yang di luar, baik di dalam maupun di luar jaringan. Pada 7 Oktober 2003, dunia dikejutkan dengan serangan yang terjadi di wilayah perbatasan Gaza dan Israel. Serangan yang dilakukan oleh Hamas menelan korban hampir 1.200 orang Israel dan 200.000 orang disandra. Tidak lama setelah itu Israel melakukan serangan balasan dan terus berusaha menghancurkan Gaza hingga saat ini. Korban dari rakyat sipil, terutama anak-anak dan perempuan, baik dari pihak Palestina, terus berjatuhan. Fasilitas umum seperti masjid, gereja, sekolah, rumah sakit dihancurkan, dan korban dari pihak Palestina yang terbunuh sudah puluhan ribu jumlahnya. Benarkah aksi balasan Israel dalam perang ini yang telah berlangsung selama 1 tahun itu semata-mata sebagai upaya membela diri atau yang disebut dengan right to defense? Dan apakah rakyat Palestina tidak memiliki hak untuk melawan, yaitu the right to resist? Di awal kejadian di media barat hanya terfokus pada kejadian serangan 7 Oktober dan tidak melihat rangkaian peristiwa sebelumnya. Mereka tidak melihat apa yang terjadi sejak berdirinya Israel tahun 1048 dan bagaimana pendudukan Israel dari hari demi hari terus berlangsung, meliputi perampasan tanah, pembunuhan warga sipil, pembatasan mobilitas, dan akses terhadap kebutuhan sehari-hari, serta praktek apartheid yang menaun. Tentu saja tugas sejarawan adalah untuk mengkaji bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu selalu berhubungan dengan peristiwa saat ini, sebagaimana diungkapkan oleh Sekjen PBB Guterres bahwa peristiwa 7 Oktober bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, did not happen in vacuum. Hadirin yang berbahagia, dalam hal ini saya menawarkan 2 pendekatan dalam melihat sejarah perjuangan rakyat Palestina dan pendudukan Israel di Palestina. Yang pertama berkaitan dengan pendudukan Israel itu sendiri dan fase perjuangan Palestina, dan yang kedua adalah momentum menuju kemerdekaan Palestina. Karena perang di Gaza yang sudah berjalan 1 tahun ini tentu tidak lepas dari konflik panjang Israel-Palestina. Mari kita melakukan refleksi atas persoalan konflik Israel-Palestina dan melihat di mana letak kerumitannya. Jika kita mau berpikir secara objektif, maka sesungguhnya konflik yang dianggap paling rumit itu adalah terang benderang akar masalah dan solusinya. Persoalannya adalah apakah dunia, terutama negara yang sering disebut sebagai negara superpower,
the great powers itu mau menyelesaikannya atau tidak. Sebagaimana sering disuarakan oleh Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, di setiap forum internasional di PBB, bahwa masalah utama adalah soal pendudukan, atau dengan bahasa yang lebih jelas yaitu penjajahan. Perbedaan sikap dalam melihat Palestina biasanya terjadi karena perbedaan cara pandang antara mereka yang anti-imperialisme dan mereka yang ingin tetap melanggengkannya. Palestina merupakan wilayah yang dijadikan sebagai jajahan setelah Inggris yang dibantu oleh orang-orang Yahudi dan para penguasa lokal Arab pada Perang Dunia I berhasil mengusir Kesultanan Turki dari Palestina, dan atas nama mandat kemudian Inggris menguasai Palestina dari 1923 sampai 48. Orang-orang Yahudi dijanjikan rumah nasional di Palestina melalui deklarasi Balfour. Sejak 1923, gelombang perpindahan orang-orang Yahudi dari Eropa Timur yang mengalami persekusi antisemitisme menuju Palestina semakin tidak terbendung. Pemukiman Yahudi yang awalnya tahun 1880 hanya berjumlah 25.000 jiwa, 3% saja, tetapi pada 48 menjelang kemerdekaan sudah mencapai 630.000 atau 33%. Bentrokan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab telah terjadi. Demikian pula perlawanan orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi Palestina terhadap Inggris juga bertambah besar. Satu peristiwa pada tahun 36 sampai 39 terjadi pemberontakan orang-orang Arab di Palestina yang kalau kita sekarang mengenal sebagai pemberontakan para petani. Akibat dari pemberontakan para petani itu, Palestina yang menuntut kemerdekaan, maka penguasa Inggris memperlakukan sebuah kebijakan yang disebut The White Paper 39 yang berisi 3 langkah kebijakan, yaitu memberikan pembatasan kuota bagi orang-orang yang Yahudi yang datang ke Palestina, pembatasan pembangunan pemukiman baru atau settlement, dan pembatasan penjualan tanah kepada orang-orang Yahudi. Dan The White Paper juga mengambil langkah konstitusi untuk mendirikan sebuah negara di bawah penguasa mayoritas Arab yang melindungi hak-hak minoritas Yahudi, karena pada waktu itu mayoritas Arab adalah terbesar. Sayangnya rencana untuk mendirikan satu negara mengalami kegagalan setelah masuknya para gelombang imigran Yahudi secara ilegal, dan masuknya aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Yahudi, dan juga penentangan yang dilakukan oleh Amerika, karena Amerika berkepentingan untuk memasukkan 100.000 orang-orang Yahudi yang terusir dari Eropa. Kegagalan White Paper membuat Inggris menyerahkan masalah ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian PBB membentuk sebuah UN Special Committee on Palestine yang bertugas untuk menyelidiki kondisi di Palestina guna mendapatkan solusi tentang masalah Palestina. Dan juga dari pembicaraan yang ada pada waktu itu, kemudian dilakukanlah yang disebut langkah Partition Plan, dan juga akan diberikan sebuah kemerdekaan penuh bagi orang Yahudi dan orang Arab pada tanggal 1 Oktober 48. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka sesungguhnya pada tanggal 14 saya langsung saja untuk mempercepat waktunya, adanya terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada tahun 44 juga makin meluas. Ada gerakan yang disebut Haganah atau kelompok milisi Yahudi yang paling besar dan berpengaruh. Contoh lain adalah kelompok paramiliter yang sangat militan, yaitu Irgun yang dipimpin oleh Menachem Begin. Kita tentu tahu siapa Menachem Begin, karena Menachem Begin juga pernah menjadi Perdana Menteri Israel, menjalankan aksi-aksi kekerasan terhadap otoritas Inggris dan orang-orang Arab. Aksi terorisme yang pertama adalah pengoboman terhadap Hotel King David Tottenham dan menimbulkan ratusan orang meninggal, baik dari orang Inggris maupun orang-orang Arab. Kemudian ada Stern Gang atau Lehi, merupakan pecahan dari Irgun dipimpin oleh Abraham Stern, kemudian dilanjutkan oleh Yitzhak Samir, dan kita tahu bahwa Yitzhak Samir selanjutnya juga menjadi Perdana Menteri di Israel. Dan kedua orang itu kemudian mendirikan sebuah partai yang disebut dengan Partai Likud pada tahun 73 yang sekarang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu.
Oleh karena itu kita bisa memahami betapa fondasi dasar dari negara Israel yang apartheid itu dibangun dalam kelompok-kelompok terorisme. Hadirin yang berbahagia, pada 14 Mei 1448 negara Israel dideklarasikan. Negara-negara Arab menentangnya dan melancarkan perang terhadap Israel. Bagi saya, fokus negara-negara Arab adalah menentang Israel dan bukan fokus kepada kemerdekaan Palestina. Hadirin yang berbahagia, akibat dari pendirian negara Israel menjadikan ratusan ribu warga Arab Palestina menjadi pengungsi, sehingga PBB membuat resolusi tahun 1948 yang memberikan hak kepada orang-orang Palestina untuk kembali kepada wilayahnya. Namun resolusi ini tidak pernah ditegakkan. Pada Juni 67 terjadi perang 5 hari yang itu juga membuat wilayah Israel bertambah besar. Hampir 100% wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur, tepi barat, Gaza, dan dataran tinggi. Pada perang 73, Suriah dan Mesir melakukan peperangan dengan Israel guna merebut kembali Sinai dan dataran tinggi. Kemudian diikuti dengan perjanjian Camp David, mulai dilakukan tahun 78. Namun sejak itu Palestina tidak lagi menjadi agenda utama sebagian besar negara-negara Arab setelah perdamaian tahun 79. Hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan. Pada tahun 79 terjadi revolusi Iran yang mengubah kebijakan politik Iran yang awalnya sebagai pendukung Israel dan Amerika menjadi musuh utama mereka. Iran melakukan nasionalisasi aset-aset asing yang menimbulkan permusuhan dengan Amerika dan negara-negara Barat, dan sejak itu Iran mendeklarasikan diri sebagai pendukung perjuangan Palestina, ditandai dengan digantinya kedutaan Israel di Tehran diganti menjadi kedutaan Palestina. Iran juga menjadikan hari Jumat di akhir bulan Ramadan sebagai hari solidaritas Palestina. Pasukan elit Al-Quds dibentuk guna mengkoordinasikan gerakan perlawanan menentang pengaruh AS dan Israel di Timur Tengah. Sejak itu, isu Palestina yang awalnya menjadi isu bangsa Arab berpindah menjadi isu Islam di bawah kepemimpinan Islam Revolusioner Syiah. Peralihan isu dari isu bangsa Arab menjadi isu Islam mengubah konstelasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 94, Yordania melakukan normalisasi dengan Israel. Beberapa negara Arab kemudian menyusul melakukan normalisasi dengan Israel pada tahun 2020. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Dan puncaknya adalah kesiapan Arab Saudi untuk melakukan normalisasi dengan Israel pada tahun 2023. Normalisasi yang difasilitasi oleh Amerika justru memperkuat dan menjadi legitimasi pendudukan Israel di Palestina, karena sejak Israel berhasil melakukan normalisasi dengan Mesir, perundingan berkaitan dengan pendirian negara Palestina tidak pernah menjadi agenda serius. Normalisasi Israel dengan negara-negara Arab didorong, sementara normalisasi Israel dengan rakyat Palestina tidak dilakukan. Penindasan, pembunuhan, perampasan tanah, pengusiran, dan berbagai bentuk apartheid yang dialami oleh rakyat Palestina terus berlangsung di tengah-tengah agenda normalisasi dalam proyek yang disebut Deal of Century. Jumlah korban yang terus berjatuhan sejak pendudukan Israel dalam catatan Office for the Coordination Humanitarian Affairs menyebutkan selama 20 tahun saja dari 2008 sampai 2003 ada 6.408 orang Palestina yang terbunuh dan ada 152.232 orang Palestina yang terluka atau cacat karena pendudukan. Gaza dijadikan wilayah yang terisolasi, ditutup aksesnya dari luar, dan dijadikan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Puncaknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Majelis PBB 2003 memperlihatkan peta kawasan di mana wilayah Gaza dan tepi barat masuk dalam wilayah Israel. Hadirin yang berbahagia, atas dasar itu saya kemudian menyimpulkan bahwa momentum perjuangan Palestina yang telah mendapatkan simpati dunia internasional tentu harus dipertahankan, karena setelah serangan 7 Oktober tahun yang lalu, maka isu Palestina yang awalnya menjadi isu bangsa Arab saja setelah itu beralih menjadi isu
umat Islam yang dikomandani oleh gerakan revolusioner Islam. Setelah itu pasca serangan, isu Palestina menjadi isu kemanusiaan secara universal. Maka momentum perjuangan Palestina yang telah mendapatkan simpati dunia tentu harus dipertahankan. Kunci utama penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel adalah menjadikan isu rakyat Palestina sebagai isu kemanusiaan. Resolusi Dewan Keamanan PBB juga sudah jelas meminta diberlakukan gencatan senjata, dan juga yang terakhir meminta agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan yang itu dibatasi 1 tahun ke depan. Artinya ketika kita berbicara tentang wilayah pendudukan itu juga harus jelas, yaitu yang disebut dengan Gaza, tepi barat dan sebagian Yerusalem, dan bukan seluruh wilayah yang disebut dengan Palestina, karena di situ juga ada eksistensi dari Israel. Maka dengan demikian, maka keduanya juga harus didorong di dalam sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah negara dalam format two-state solution yang bisa berdampingan, koeksisten damai dengan negara Israel, berdampingan satu sama yang lain. Karena dengan itu maka perdamaian abadi akan terlaksana. Dan pemerintah Palestina yang dibentuk juga harus merupakan bagian dari two-state solution yang dapat mengadopsi pendekatan inklusif dengan memperhatikan aspirasi rakyat Palestina secara keseluruhan. Pendekatan yang berdasarkan pada kecenderungan like and dislike terbukti gagal dalam membentuk stabilitas politik, bahkan cenderung melahirkan perang saudara. Konflik Israel-Palestina harus dapat ditransformasikan menjadi semangat perdamaian guna membangun jembatan peradaban yang inklusif dan bukan tembok pemisah yang eksklusif. Tugas sejarawan adalah memandu masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu, sehingga dapat menjadikan konflik di masa lalu sebagai pelajaran sehingga bisa bertransformasi menuju perdamaian abadi, koeksistensi hidup berdampingan secara harmoni. Hadirin yang berbahagia, saatnya saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar saya yang memberikan banyak kontribusi dalam kehidupan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Yasin Mansur dan almarhum Ibu Barokah, atas segala pengorbanannya, terutama selama saya masih menjalani kuliah. Bahkan ayah saya yang mengantarkan saya ke Jakarta dengan menaiki kereta Gaya Baru Selatan dan tidak mendapatkan tiket alias berdiri. Hadirin yang berbahagia, terima kasih juga saya sampaikan kepada mertua almarhum Kiai Dimyati Romli dan ibu Ibu Muslihat, maaf ini sudah semakin terharu ya, yang telah memberikan dukungan terhadap perjalanan rumah tangga kami sebagai seorang akademisi.